Kajian hati. Bunda. Ada yang mau nanya lagi? Boleh? Adek ya Mas Sita? Silakan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Masyita Putri Nasirah. Usia saya 17 tahun. Saya ingin bercerita sedikit mengenai perjalanan hidup saya bersama Al-Quran. Saya lahir prematur di usia 6 bulan 20 hari dengan berat badan 1 kilo. Karena lama juga di inkubator. Sejak saya lahir, Allah menakdirkan saya dalam kondisi seperti ini. Allah seperti mengganti penglihatan saya dengan sesuatu yang lain, yaitu rasa. Dan saya mengenal Al-Quran di usia 4 tahun. Cara saya menghafal itu melalui rekaman Imam Masjidil Haram Ustadz. Melalui media murotal. Misalkan HP atau televisi. Saya kalau pulang sekolah antara ba'da maghrib atau ba'da isya, saya menyetor hafalan saya dengan mama dan papa sampai selesai 30 juz. Dan di usia 10 tahun, alhamdulillah saya menyelesaikan hafalan 30 juz. Waktu Desember 2015, saya lagi jalan-jalan salah satu mall di Makassar. Kebetulan saya lagi nungguin ayah sholat asar sambil duduk-duduk dan tadarus. Begitu saya mulai tadarus, wah ternyata ada orang yang merekam dan dimasukkan ke sosial media. Ternyata tim Hafiz Indonesia mencari tahu alamat saya dan mengundang saya untuk mengikuti Hafiz Indonesia. Surah yang pertama yang saya hafal itu Ar-Rahman. Saya kalau dengar ayat itu hati saya bergetar. Karena ada ayat yang diulang-ulang yaitu 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Setiap kali mendengar ayat itu, aku merasa seperti Allah berbicara langsung kepada saya. Seakan-akan Allah berkata, wahai Masyita, walaupun kamu tidak bisa melihat dengan sempurna, tetapi begitu banyak nikmatku buat Masyita. Semoga saya tetap istiqomah dengan Al-Quran. Baik, Bunda terima kasih sudah hadir di kajian hati. Bunda, setiap orang tua pasti ingin punya anak yang dekat dengan Al-Quran, hafal Al-Quran. Bagaimana perasaan Bunda punya putri seperti Masyita? Jujur Ustadz, saya tak pernah juga menyangka kalau akan diberi anak, dititipkan anak seperti beliau. Waktu masih dalam kandungan, saya tidak ada perasaan apa-apa. Saya juga jarang mendengarkan perut kandungan saya waktu itu murotal. Tapi pas begitu lahir, jujur, waktu itu saya terpukul. Karena semua orang tua
pengen punya anak lahir secara sempurna ya. Waktu lahir ini dokter memprediksi karena lagi masa kritisnya ada sekitar semingguan. Katanya, ibu sabar ya. Kalau memang anaknya umur panjang, insya Allah akan ada jalan dari Allah. Tapi kalau memang dia bukan untuk ibu, bukan titipannya, kita kembalikan sama Allah. Itu saya dan suami, insya Allah ikhlas apapun yang Allah berikan. Alhamdulillah seminggu Masyita melewati masa kritisnya. Dia berada selama 3 bulan dalam inkubator. Selama dalam inkubator itu saya sering mendengarkan dia murotal. Alhamdulillah Al-Quran itu juga adalah sifah bagi Masyita. Dan sampai beliau sekarang alhamdulillah diberi umur panjang. Saya pribadi sangat bangga walaupun beliau punya kekurangan, tapi saya tidak menganggap itu sebagai kekurangan, malah kelebihan. Beliau yang mengangkat derajat kami karena Al-Quran. Masyita mau tanya apa sama Ustadz? Ya, Ustadz, Masyita pengen bertanya. Apa yang saya harus persiapkan agar saya bisa melihat surganya Allah kelak? Yang kedua, kalau Allah sudah menentukan kondisi fisik saya, apakah masa depan saya sudah sepenuhnya ditentukan dan masih ada ruang untuk saya berikhtiar dan bermimpi? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Masyita. Bunda Masyita, terima kasih sudah hadir di kajian hati. Ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, Ahilman belajar dari orang tuanya Masyita. Untuk siapapun yang diberikan titipan amanah anak, jangan pernah menghakimi takdirnya Allah dengan pandangan kita yang lemah, dengan penilaian kita yang terbatas. Boleh jadi anak yang kondisinya kita rasa tidak baik, justru Allah titipkan banyak kebaikan dalam diri anak kita. Maka Bunda sayang, pemirsa Trans TV, siapapun hari ini yang sedang menjadi orang tua, jangan pernah membenci dan mengeluhkan kondisi anak kita seperti apapun. Boleh jadi anak yang paling nguji kita sekarang, nanti jadi anak yang paling sayang sama kita. Boleh jadi anak yang mungkin terasa berat ujiannya hari ini, mungkin nanti jadi anak yang bisa mengangkat derajat hidup kita. Itulah yang bisa kita pelajari dari Bunda dengan hadirnya Masyita. Ternyata sosok kecil yang dulu lahir dalam keadaan terbatas, tapi hari ini Allah berikan kehidupan yang luar biasa dan istimewa dengan segala kemuliaan Al-Quran dihadirkan di dalam dirinya. Yang kedua, Masyita, bersyukurlah. Boleh jadi Allah membatasi pandangan matamu untuk tidak melihat buruknya dunia, karena Allah sedang menjaga dirimu dengan Al-Quran yang Allah simpan di hatimu. Maka mohon maaf, boleh jadi kita yang merasa sempurna matanya justru tidak lebih sempurna dibanding Masyita yang Allah titipkan kondisi yang mungkin terbatas, tapi dengan kondisi yang terbatas beliau gunakan untuk membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, kalau Allah sudah menentukan kondisi fisik saya, apakah masa depan saya juga sudah Allah tentukan?
Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Mas Syita kalau boleh tahu Ustaz, nanti besar Mas Syita mau jadi apa cita-citanya? Coba dijawab. Cita-cita saya pengen jadi ustazah. Ustazah, Masya Allah. Kita doakan ya, semoga beliau jadi ustazah yang hebat. Jadi ustazah yang istiqomah, yang lembut hatinya, dan bisa menebar cahaya Al-Quran dalam dakwahnya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda. warahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu Ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.